kita menepati semua ucapan kita, percayalah kita akan selalu hidup bahagia. Nah, Kita jalani, buktikan, nanti akhirnya bukti akan menjadi jadi saksi. saksi, benar. Nah, oke, kembali lagi di channel Mister Puisi. Nah, jadi teman-teman semuanya, hari ini kita bakal berbincang-bincang lagi jelas sama Mister Puisi, dan kita akan membahas beberapa hal yang memang ingin kita bahas dan kita tanyakan ke Mister Puisi. Nah, sebelum itu gimana kabarnya Mister Puisi hari ini? Kabar baik, Oke. udara dingin, kemudian semua dalam keadaan mengerikan di Pulau Bali ini Iya. karena hujan tidak Hujan henti-hentinya. tidak henti ya? Malah kemungkinan juga banyak yang musibah di jalan karena banjir di mana-mana. Kemana ya, benar. Nah, itulah perlunya pemerintah untuk kembali meneliti infrastruktur yang ada sehingga dunia pariwisata di Bali tidak mati. Iya, benar. Oke, nah kembali lagi ke tema kita hari ini. Kita bakal membahas tentang janji nih Mister Puisi. Nah, kalau mendengar kata janji, apa sih yang terlintas di benak Mister Puisi? Nah, kalau soal janji ini itu sebetulnya banyak juga hubungannya dengan kehidupan. Iya, benar. Baik juga banyak juga hubungannya dengan suatu usaha. Baik juga ini dibicarakan karena kata janji itu sungguh sakral. Sakral, ya, banyak maknanya. Maknanya banyak. Kemudian bisa juga membuat kita celaka kalau kita nggak menepatinya. Juga bisa juga kita membuat malah bahagia kalau kita menjanjikan sesuatu kepada orang lain, kita selalu penuhi. Berjanji kepada karyawan selalu kita penuhi, berjanji kepada pemerintah selalu kita penuhi. Sehingga banyak juga hal-hal yang sangat perlu dibicarakan mengenai janji para pengusaha terhadap lingkungan hidup misalnya. Para pengusaha untuk bagaimana mengeruk perut bumi, tetapi mereka berjanji untuk melestarikan lingkungan, ternyata tidak. Nah, itu juga janji-janji ini apa yang dia dituangkan, apa yang digariskan oleh pemerintah harus selalu ditepati sehingga bumi kita ini tetap lestari. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, nah kalau berkaitan tentang usaha nih Mister Puisi, perkara janji. Nah, Mister Puisi ini kan adalah seorang pengusaha nih. Gimana Mister Puisi pernah nggak sih membuat suatu janji tapi tidak ditepati kayak gitu? Nah, ini seorang pengusaha harus menepati semua janji-janjinya. Apa yang dituangkan di dalam peraturan perusahaan. Demikian juga karyawan juga harus berjanji dengan perusahaannya bahwa dia akan membantu perusahaan maju dan merahasiakan semua yang ada di perusahaan yang mereka tepati sehingga timbal balik antara pengusaha, pemilik dengan karyawannya itu harus berjalan dengan baik dan berjalan dengan sejujur-jujurnya. Setiap janji, setiap kata, setiap janji yang kita tuangkan dengan karyawan, demikian juga setiap janji karyawan untuk ikut membesarkan perusahaan harus ditepati bersama. Kalau ini kita lakukan, maka semua akan berjalan dengan lancar ya, benar ya. Karena kan jelas ya Mister Puisi, sebelum bekerja juga ada yang namanya kontrak, dan di sana udah jelas ada perjanjian antara pemilik dengan karyawannya kayak gitu. Nah, kalau berhubungan dengan perusahaan itu kan pasti ada janji-janji yang diberikan antara pengusaha dengan karyawan. Nah, kalau soal hubungan nih Mister Puisi, gimana menurut Mister Puisi? Ya, kalau hubungan itu lebih sakral lagi. Oke, lebih karena sakral lagi. Janji cinta. Iya, janji cinta. Janji cinta.
tiba-tiba aku berjanji, aku sayang banget sama kamu, aku nggak bakal nyeleweng, aku akan setia, tiba-tiba nyeleweng. Sama aja Nah, bohong. itu janji-janji bohong. jadi ini janji itu apa yang kita ucapkan harus ditepati. Oke. Kalau kita menepati semua ucapan kita, percayalah kita akan selalu hidup bahagia. Gitu. Nah, Mr. Puisi ini tipe yang suka berjanji atau gimana? Saya sebetulnya nggak tipe berjanji. Oke. Kalau kita udah suka sama orang, Ya udah langsung. bukan, kita nggak mau Ucap-ucapan aja. menyakiti orang lain. Hati kita bilang saya akan bertanggung jawab, udah kita laksanakan. Kita janji bulu-bulu, ntar gua nanti ini, tapi nggak ditepati. Kita apa adanya, kita berjalan aja, kita janji A harus lakukan A, kita janji B kita lakukan B. Kita harus straight sehingga kita tidak ada masalah di antara kita. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, Mr. Puisi, ada nggak sih hubungan di antara janji dengan sakit hati? Nah, itu sangat berhubungan. Iya. Kenapa itu? Karena begini, sakit hati terutama itu seorang laki-laki yang berjanji dengan pacarnya. Oke. Wah, berjanjinya benar-benar sangat luar biasa. Aku sayang kamu. Wah, akan luar ini, biasa. akan Sehingga itu. ini pacarnya ini tidak sangat percaya dengan janjinya itu. Tiba-tiba kenyataannya tidak. Nah, itu sangat menyakitkan. Iya, benar. Makanya bagi para remaja yang baru jatuh cinta, hati-hati, jangan kepleset, jangan percaya dengan omongan. Kita harus percaya dengan bukti. Nah, seperti ada sebuah tagline yang sering kita dengar, bukti menjadi saksi. Jadi benar, jadi kalau di zaman sekarang kan lebih banyak omongnya Mr. Puisi dibandingkan implementasinya. Lebih banyak yang aku bakal kayak gini nih, tapi nyatanya nggak ada, ujung-ujungnya sakit hati kayak gitu. Kalau kita bergaul, kita harus membuktikan dulu. Jangan bilang, wah, gua paling hebat, gua paling setia, gua paling semua, paling. Tetapi tidak bisa dibuktikan. Kita jalani, buktikan, nanti akhirnya bukti akan menjadi saksi. Benar. Nah, Mr. Puisi, kalau soal hubungan ya udah. Nah, kalau soal pertemanan Mr. Puisi, kira-kira Mr. Puisi kan pasti punya banyak teman dong dari masa muda sampai sekarang. Ada nggak sih menurut Mr. Puisi teman Mr. Puisi yang pernah mengucapkan suatu janji tapi nggak pernah ditepatin? Sama teman, sama orang lain, sama perusahaan, semua pasti di antara kita pernah berjanji. Misalnya temen ya, nanti ntar gua kalau udah gua hebat, ntar gua bantu lu gitu. Tiba-tiba udah hebat, lupa. Ini siapa nih? Nah, itu nggak boleh. Kalau kita udah mengucapkan sesuatu, kita janji harus ditepati. Kalau tidak ditepati, janji itu udah terucap kepada orang lain, maka orang lain itu akan kecewa. Iya, benar. Membuat sakit hati. Nah, bisa menyebabkan kita juga celaka. Iya, benar. Tidak mendapati janji, tidak ada yang mendoakan kita baik. Banyak yang mendoakan kita, terlalu banyak janji, banyak mendoakan kita yang kurang baik. Makanya kita akan sulit untuk hidup, sulit untuk maju, untuk mencapai sukses dan lain-lain, kita akan sulit. Makanya janganlah banyak janji, buktikan dulu, bantu orang lain, maka akhirnya bukti akan menjadi saksi. Oke, nah hari ini nih penuh dengan kata-kata bukti menjadi saksi nih, kayak gitu. Jadi semua janji apapun yang kita pernah ucapin, apa yang pengen kita jalani, itu jangan diomongin aja, tapi harus ada implementasinya juga. Jadi supaya tidak menjadi janji-janji aja kayak gitu, harus ada buktinya sehingga nanti jadi bukti menjadi saksi kayak gitu. Nah, Mr. Puisi, balik lagi ke percintaan Mr. Puisi. Nah, saya kan anak muda nih ya Mr. Puisi, sering banget nih dapat janji-janji palsu nih dari cowok-cowok. Gimana tuh Mr. Puisi? Dalam bercinta juga jangan terlalu banyak janji. Iya. Baik wanitanya maupun laki-lakinya. Kita jalani aja. Kalau terlalu banyak janji yang apalagi janji yang muluk-muluk, tetapi akhirnya tidak ditepati. Akhirnya
pertemanan ini, percintaan ini bisa akan Hancur, ya? hancur, akhirnya kepercayaan di antara Juga kita hilang. Untuk itu kita harus jujur Iya. dan harus menepati semua janji-janji kita. Oke, nah kalau seandainya nih Mr. Puisi ada cowok yang suka janji, gimana sih caranya kita tahu kalau cowok ini tuh itu beneran dia berjanji yang serius atau cuman bercanda doang tuh? Gimana sih caranya biar kita tahu? Gampang aja, kalau dia janji ntar gua kalau gua nanti berhasil ini nanti gua kasih lo ini deh gitu. Yes. Gini aja, nggak santai-santai aja. Kita tunggu janjinya. Kalau misalnya dalam berapa bulan janji itu nggak ditepati, ya udah nggak usah dipercaya. Jangan percaya lagi sama orang itu. Tapi itulah kepercayaan itu sangat mahal. Janji yang ditepati akan mendapat kepercayaan yang sangat mahal nilainya, sehingga kita harus menepati semua janji kita kepada orang lain, kepada perusahaan, kepada negara, maupun kepada relasi kita. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, nah ini kalau berbicara soal janji nih ya Mr. Puisi, emang sih janji itu kan banyak halnya, dari tadi yang Mr. Puisi jelasin, ke perusahaan lah, ke teman, ke percintaan, dan banyak banget nih janji-janji yang udah terucap kayak gitu. Nah, kalau zaman sekarang nih Mr. Puisi, kan kita tuh sering menyebutnya yang namanya cinta buta nih. Jadi mau diomongin aku bakal kayak gini, kita percaya nih. Padahal kita udah tahu dia bohong, tapi tetap dipercaya karena cinta itu buta kayak gitu. Gimana itu? Untuk orang yang cinta buta, itu merupakan orang yang paling bodoh di dunia. Iya. Di sini ada yang cinta buta nggak? Nah, jangan ada cinta buta. Cinta itu harus melek, tidak buta. Harus melek. Kenapa? Kalau cinta buta, kita akan terjerumus kepada jurang yang sangat dalam. Untuk itu kita harus bercinta dengan otak waras. Nah, kita harus buktikan dulu pasangan kita. Kalau memang dia bisa membuktikan bahwa dia berkomitmen dengan baik dengan kita cukup dengan cinta. Jangan terlalu cinta. Terlalu cinta bisa membuat cinta itu buta. Membuat petaka. Mungkin kita udah banyak tanya nih Mr. Puisi ke Mr. Puisi. Sekarang boleh nggak kita minta satu puisi nih yang berkaitan dengan janji? Nah, dari tim di belakang ada yang mau ngasih judul nggak? Kira-kira apa gitu yang berkaitan sama janji? Ayolah. Siapa? Sambil kita belajar buat puisi. Jadi, tapi buat puisi yang langsung. Jadi spontanitas. Ayo, ada yang mau. Cici bagaimana? Apa judulnya? Kelihatan hari ini agak sedikit lesu, agak ngelamun-ngelamun sedikit. Musim hujan ya, musim hujan. Desa gimana, Desa? Apa ya? Memilih kembali, kan ada janji untuk memilih kembali tuh, kayak balikan lah. Balikan. Apa itu? Balikan. Kita udah putus. Oh, pengen balikan? Iya. Dia janji itu bakal merubah diri terus balik lagi. Itu kan juga sebuah janji. Tadi putus. Kemudian dia berjanji akan merubah dirinya dan kembali lagi untuk dia. Iya. Nah, itu, ini apa dong judulnya? Janji yang kembali lagi. Janji yang kembali. Mungkin janji yang kembali ya. Iya. Setiap kata yang kamu hembuskan melalui mulutmu, itu merupakan kata-kata yang penuh arti bila kita bisa menepati janji kita kepada orang lain. Betapa buruk pergaulan ini sehingga kita putus dari cinta karena janjimu adalah palsu. Ketika itu kamu akan berjanji akan memperbaiki dirimu sehingga kamu bisa kembali lagi mendapatkan pacarmu yang lama. Perhatikanlah, laksanakanlah, tunjukkanlah janji-janjimu itu tidak palsu. Apabila kamu bisa merubah pikiran kamu,
kepalsuan kamu, percayalah cintamu akan kembali lagi. Oke. Itu spontan sekali ya, tidak terpikirkan gitu. Langsung ya. Kayaknya itu kayaknya saya harus belajar Mister Puisi. Makanya berpuisi. kalau mau bahagia, seringlah berpuisi. Puisi, oke. Gitu. Ini kalau ada yang galau langsung minta puisi Ya, aja. gitu, Biar gitu. ini kalau galau minta puisi langsung sembuh ya. Sembuh. Sembuh. Tapi kalau yang baju hitam ini yang sangat kurus, mau jadi gemuk sulit. Nah, tapi untuk menjadi kurus lebih sulit Sulit lagi. lagi. Gitu loh. Oke. Gitu. Jadi mungkin besok kalau mau diet nih, ini untuk yang baju hitam kata Mister Ya. Puisi, kalau mau diet nanti minta puisi dulu. Jadi setiap mau makan puisi dulu. biar gini, biar Makanya seimbang. untuk membuat puisi yang spontanitas Oke. tidaklah mudah. Iya benar, itu benar sih. Kamu bisa membuat puisi spontanitas saat detik ini juga apabila kamu sudah membuat puluhan ribu puisi. Puisi, weh. Ya sih, tapi kalau saya yang disuruh nih. Untuk itu bukalah di Twitter Mister Puisi, promosi nih, Gitu. promosi. Oke, nah, oke Mister Puisi, terima kasih nih untuk waktunya kali ini. Kita udah berbicara soal janji dan ya kita bakal tanya-tanya lagi untuk next pertanyaan. Dan buat teman-teman yang di rumah yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel Mister Puisi, jangan lupa like dan komen juga. Jadi saya Sri Anyani bersama Mister Puisi. Terima kasih atas waktunya, bye bye.